Selamat pagi, semoga damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan saudara-saudara. Mari berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami terarah kepada firman kehidupan pada saat ini. Bantulah kami, Roh Kudus, kami semakin memahami firman-Mu dan dituntut untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11 firman-Nya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang lobah mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, dan lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 10 Juli 2020. Kemegahan orang fasik tidak bertahan. Saudara-saudara, pengertian umum orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Berarti mereka memiliki kelakuan yang buruk dan pikiran serta kelakuannya adalah jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang sekali mendengar kata fasik atau orang fasik. Yang familiar di telinga kita adalah istilah orang jahat. Tetapi kata orang fasik ini justru banyak sekali disebutkan dalam Alkitab, terlebih dalam kitab Mazmur. Orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman-Nya. Mereka meremehkan keberadaan Tuhan dan tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Mereka ini biasa disebut godless. Mereka memiliki sikap yang meremehkan dan tidak mau percaya akan Tuhan. Saudara-saudara, menurut pemazmur, ada beberapa ciri orang fasik. Yang pertama, suka sekali memuji-muji diri. Ayat 3. Orang fasik adalah orang yang merasa diri paling benar, paling baik. Intinya, semua hal berpusat pada dirinya sendiri. Meski tahu tentang Tuhan, tetapi sebenarnya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya dan yang dia sembah adalah dirinya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan iman Kristiani yang mengajarkan bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Yang kedua, tidak takut akan Tuhan. Ayat 4 sangat jelas mengatakan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Inilah ciri utama orang yang berlaku fasik.
yaitu tidak takut akan Tuhan. Padahal dia tahu tentang Tuhan, tahu tentang kebenaran, namun sengaja melawan atau tidak mau taat. Tuhan tidak pernah dianggap sehingga melakukan dosa adalah hal yang biasa, karena mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan, dan mereka juga berpikiran bahwa tidak ada dampak apa-apa untuk setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Ayat 6, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Betapa sombongnya. Ini sikap yang paling menonjol dari cara hidup orang fasik. Mereka selalu merasa diri hebat, selalu merasa bisa, bahkan anggapan mereka bisa hidup tanpa adanya Tuhan. Benarkah demikian, saudara-saudara? Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kesaksian Alkitab menjadi bukti bahwa kemegahan para penentang Tuhan, kemegahan orang fasik, tidak akan bertahan lama. Orang percaya diperingatkan untuk tidak iri hati terhadap orang fasik yang sepertinya hidupnya tampak mulus-mulus saja dalam perjalanan hidupnya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Mazmur 37:20 mengatakan, karena kebahagiaan orang fasik itu semu, pada saatnya Tuhan akan bertindak untuk melakukan pembalasan. Orang-orang fasik akan binasa. Saudara-saudara, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Mazmur 37 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita hanyalah karena anugerah Tuhan. Syukurilah dan berjuanglah untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan menjadi orang yang kelihatan rohani, tetapi cara hidup adalah cara hidup orang fasik. Ingatlah, kefasikan bukan selalu yang kelihatan, tetapi dari yang tidak kelihatan. Kefasikan bukan tiba-tiba muncul dalam tingkah langkah, tetapi mulai dari dalam hati. Saudara-saudara, kita akan disebut berbahagia jika kita menjadi orang yang mencintai Taurat Tuhan, jauh dari cara hidup orang fasik. Mazmur 1 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Tuhan menolong kita untuk terus berdiri dan berjalan pada jalan orang benar, bukan pada jalan hidup orang fasik. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami hanya ada karena anugerah-Mu. Karena itu, tolonglah kami Tuhan. Kami tidak menjadi orang fasik, tetapi kami menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan dan mencintai firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan selanjutnya dalam menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.